kembali lagi bersama aku, Dova Elaka. Nah, hari ini aku akan bercerita ya. Nah, kalau kalian mau tahu aku akan bercerita apa, nah kalian harus like, komen, dan subscribe yang ada di bawah ini ya. Oke, dan jangan lupa di-share. Dan kalian akan mendapatkan banyak sekali video-videoku. Oke. Nah, aku akan bercerita apa? Aku akan bercerita legenda bawang putih dan bawang merah. Oke, sekarang aku akan bercerita ya. Judul cerita legenda bawang putih dan bawang merah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia, terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Bawang Putih. Kita sebut saja Bawang Putih karena paras wajahnya yang cantik dan putih, sifatnya yang baik hati, penurut, dan juga tulus. Sayang sekali, keluarga kebahagiaan itu tidak bisa bertahan lama karena ibu Bawang Putih sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Ayah Bawang Putih dan Bawang Putih sangat sedih dan kesepian sepeninggal ibunya. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih pun menikah lagi dengan janda beranak satu. Karena sifat jahat dan selalu membuat orang menangis, mari kita panggil Bawang Merah. Sungguh malang nasib Bawang Putih, karena tak lama kemudian ayah Bawang Putih pun meninggal dunia, dan kini semua kekayaan ayahnya dikuasai oleh ibu tiri yang kejam dan kakak tiri yang jahat. Setiap hari Bawang Putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semuanya, dari mengerjakan rumah, menyapu, mencuci pakaian, dan juga menyiapkan makanan untuk ibu tiri dan kakak tirinya itu. Suatu hari, ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di sungai, tanpa diketahuinya, selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Sesampainya di rumah, Bawang Merah sangat marah kepada Bawang Putih karena tidak bisa mencari selendang itu. Bawang Merah mengusir Bawang Putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum selendang itu ditemukan. Bawang Putih pun mencari selendang itu. Tetapi hari sudah malam. Tetapi ia pun masih belum menemukan selendang itu. Dari kejauhan, Bawang Putih melihat gubuk kecil di dalam hutan yang dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. Dari kejauhan, Bawang Putih melihat gubuk kecil di dalam hutan yang dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. Sang nenek itu menawarkan Bawang Putih untuk beristirahat di gubuk itu. Bawang Putih pun menceritakan bagaimana ia bisa sampai di dalam hutan pada malam hari yang gelap. Ternyata selendang yang selama ini dicarinya ditemukan oleh sang nenek. Sang nenek itu pun akan memberikan selendang itu dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantu pekerjaan sang nenek selama 1 minggu. 1 minggu pun telah berlalu. Waktunya bagi Bawang Putih untuk berpisah kepada sang nenek. Karena Bawang Putih sangat rajin, sang nenek itu pun memberikan selendang itu dengan hadiah. Alasan takut membawa yang besar, maka Bawang Putih pun memilih yang
kecil. Dan tanpa tidak melupakan terima kasih kepada sang nenek. Sesampainya di rumah, bawang putih pun menceritakan kejadiannya kepada ibu tiri dan kakak tirinya itu, sambil membelah labu ajaib dari sang nenek. Betapa terkejutnya mereka ketika ternyata labu itu adalah labu ajaib yang isinya adalah emas dan permata. Bawang putih langsung merebut labu ajaib itu dan menyuruh bawang merah untuk menghanyutkan selendang itu dan menginap di rumah sang nenek agar bawang merah juga mendapatkan emas dan permata dari sang nenek. Bawang merah pun pergi ke hutan dan menginap di rumah sang nenek. Selama 1 minggu, kerjanya hanya bermalas-malasan dan tidak mengerjakan pekerjaan sang nenek. Ketika hendak pulang, sang nenek itu pun memberikan hadiah, yaitu adalah 2 buah labu. Satu berukuran kecil dan yang satu berukuran besar. Tentu saja bawang merah memilih labu yang besar dengan harapan emas dan permata yang dia akan dapatkan lebih banyak lagi. Lalu bawang merah pergi dengan gembira tanpa mengucapkan terima kasih kepada sang nenek. Bawang merah pun segera memanggil ibunya untuk membelah labu ajaib itu. Karena sifat mereka sangat serakah dan tidak ingin berbagi kepada bawang putih, maka mereka suruh bawang putih pergi ke pasar dan mengunci rumah dengan rapat. Bawang putih pun pergi ke pasar dan mereka pun membelah labu ajaib itu. Apa terjadi mereka ketika ternyata labu itu bukan berisi emas dan permata, melainkan ular, kalajengking, kelabang dan laba-laba. Sejak